Kali ini kita akan belajar React karena banyak yang request, dan sedikit disclaimer aja, metode gue mungkin agak sedikit berbeda karena gue akan ngelombatin beberapa teori biar nggak pusing. Dan menurut gue ketika kita banyak teori di awal, akhirnya kita jadi males untuk belajar dan jadi nggak belajar apa-apa gitu. Malah video di close, terus nganggap coding susah, akhirnya nggak belajar apa-apa. Jadi mending teorinya di awal nggak usah dulu, kita belajar praktek. Pas sudah tertarik ke si React, ya, nanti otomatis kita nge-explore sendiri. Nah, ini mungkin ada yang nggak setuju, cuma metode gue begitu. Sedikit disclaimer. Nah, pertama di sini ini kalian nggak usah buka. Jadi gue pengen ngasih lihat untuk poin-poin yang akan kita pelajari apa. Singkat aja. Jadi di website React yang official, kita untuk basic dari si React itu ada beberapa hal. Yang pertama kita harus belajar soal komponen. Kemudian kita belajar soal markup styling di React. Kemudian kita belajar cara display data. Terus ada juga belajar cara render kondisi dan list. Terus kita belajar soal event, cara ngerespon event dan nge-update screen kita. Terus nanti akan belajar cara nge-share data antar komponen. Nah, ini akan kita pelajari juga di video kali ini, atau gue bagi part, gue masih lihat nanti dulu karena gue belum tahu durasinya bakal berapa lama. Kemudian kita pakai Vite untuk instalasi React ya. Jadi Vite ini adalah tools yang ngemudahin kita untuk install React dan bikin lebih kenceng juga, gue udah tes. Nah, Vite ini juga direkomendasiin sama dosen kesayangan kita semua, dosen favorit web programming, yaitu web programming Unpas, Pak Dika. Nah, beliau juga pakai Vite ini untuk tutorial React ya. Kemudian terakhir kita pakai yang namanya Node.js. Ini udah sempat gue bahas kalau kalian pengen tahu. Tapi kalau misal kalian nggak peduli dulu untuk sekarang ya, untuk sekarang bukan nggak peduli. Tapi untuk sekarang nggak peduli dulu, boleh klik aja gini. Nanti akan install si Node.js nya. Ini sesuai sama operating system kalian. Jadi akan otomatis. Ini tadi gue udah install beberapa karena sebelumnya ngejelasin kurang jelas, jadi gue ulang lagi. Nah, nanti kalau udah kalian klik downloadnya, oke. Terus di sini nanti akan tampilannya kayak gini. Nah, karena gue pakai Linux di sini, gue nggak bisa contohin untuk proses instalasinya, tapi gue bisa kasih lihat gimana. Nah, ini pertama akan muncul kayak gini. Kalian klik next, 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 next sampai habis pokoknya. Nggak usah di otak-atik dah. Bukan next, next, next terus finish. Udah kelar. Terus kita buka CMD. Kok pakai CMD bang? Ribet amat. Enggak. Jadi CMD di sini untuk kita instalasinya nanti si React-nya. Komennya simple. Terus kita sekalian juga di sini ngecek si Node.js-nya udah install atau belum. Ketik node minv, enter. Nanti akan muncul versi dari Node.js-nya. Berarti ini Node.js-nya udah keinstall. Kalau belum keinstall atau ada masalah, langsung komen di bawah. Terus kita ketik cd. Ini berarti change directory. Nah, kita pengen bikin project ini di mana. Jadi nanti codingan-codingan kita yang tentang React ini mau ditaruh di mana. Gua ada folder yang namanya folder code. Berarti ini untuk nampung codingan-codingan gua. Terus di sini kita bikin directory mkdir. Misalnya React kayak gini. Ini bebas. Terserah kalian mau namainnya apa. Gue namain React. Ketika kita udah bikin folder ya, kita cd lagi, change directory, kita pindah ke folder React. Jadi kita ada di folder code/React. Baru kita bikin si projectnya di sini. Cara bikin projectnya, npm create void add latest. Jadi kita bikin project pakai npm atau node package manager. Nah, kita bikin projectnya pakai void versi terbaru atau latest, add latest, berarti yang terbaru. Kalau udah di enter, nanti akan ditanya nama projectnya mau apa bro, ya kan? Kita kasih aja belajar React kayak gini. Kalau udah di enter, nah ini yang penting kita pilih si frameworknya React. Ada yang debatin kalau React itu bukan framework, nggak usah ikut-ikutan. Semuanya fokus ke sini. Nah, jadi pilih yang React, enter. Terus pilih yang JavaScript, enter lagi. Nah, kalau udah, dia akan ngasih tau nih. Jalanin cd belajar React, npm install, npm run dev.
Nah ini kalau kita pakai Vite itu cepat banget proses instalasi ya, kayak kalian lihat tadi itu tanpa gue edit ya. Kalau kita pakai create React app itu cara yang udah ketinggalan, jadi bakal lama prosesnya. Makanya gue saranin pakai Vite atau Vite. Nah kalau udah kita CD belajar React, ikutin aja yang di atas tuh. Nah sebelum npm install, kalian boleh di sini ya. Tapi gue saranin buka dulu di VS Code kalian biar kita lihat codingannya. Code titik. Nah ini kelebihannya Visual Studio Code. Berarti kita bisa buka Visual Studio Code dari command prompt atau terminal kita. Ketik code spasi titik. Berarti kita buka Visual Studio Code. Titik itu berarti di folder yang kita lagi kerjain sekarang, yaitu code React belajar React. Code slash React slash belajar React. Kalau kita enter, maka di VS Code-nya akan dibuka di folder yang tadi kita buat. Nah ini untuk si codingannya, kalian bisa cek-cek. Tapi yang paling penting adalah kalian buka di src atau source-nya, buka app.jsx. Ini codingan utamanya. Ya. Kita bakal sering di sini. Kalau udah dilihat-lihat, kita bisa ke view kiri atas, nanti ada terminal. Ketik di sini npm install. Ini untuk install package-package yang ada di si project kita. Kalau mau lihat package-nya pakai apa aja, klik di package.json sini. Nah, di sini lihat ada React DOM, ini dependensinya atau package-nya, sama aja. Nah, kalau udah, kita bisa langsung npm run dev. Sambil buka ini ya, biar kelihatan ngoding gitu. Misalnya orang tahu baru masuk kan. Kamu lagi ngapain? Kalau misal gini kan nggak kelihatan nih, ya kan? Contoh gini dah. Ini kan kosong kan. Biar kelihatan ngoding itu begini. Nah, biar kelihatan ada tulisannya gitu. Jadi sambil buka ini sambil kelihatan ini. npm run dev, enter. Kalau udah di sini dia akan buka di server localhost 5173. Biar cepat ctrl klik di sini. Klik kiri. Dia akan langsung buka di browser kita. Misal nggak bisa buka manual berarti localhost 5173. Ini sama. Nah, ini tampilan bawaan defaultnya bakal kayak gini ya. Ini gue ini dulu deh. Nah, biar bagus. Tampilan bawaan defaultnya di sini ada logo Vite sama React. Vite plus React. Ini ada counternya, ini pakai state. Nih, jadi bawaan defaultnya kayak gini doang. Nah, di sini ada tulisan edit source slash app and save to test HMR. Kita bakal edit sedikit biar berasa ngoding ya. Yang kita edit di sini adalah di bagian si ini nih. Ini kan ada tanda kayak gini ya. Kelihatan gak sih? Karena ada tanda kayak gini. Bawahnya kayak gini. Itu dibiarin. Jadi ini hapus yang ada di antara keduanya. Tulis ini H1. Enter. Jadi ketika kalian udah belajar HTML atau CSS atau JavaScript, jadi nggak sia-sia di React karena tetap kepake. Belajar React. Nih. Misalnya gitu. Nah, ini akan muncul belajar React nih. Lalu terus bedanya apa bang sama HTML? Itu nanti kita bahas. Tapi yang penting kita udah sukses instalasi, udah sukses juga ngubah si default page-nya, default halaman default dari si React-nya. Nanti kita akan belajar soal state, soal conditional rendering dan segala macamnya. Gua anggap sampai sini udah berhasil semua. Jadi kita udah bikin project React dengan npm, kemudian kita pakai Vite. Nah setelah itu di sini kita akan pelajarin yang namanya komponen di React. Nah, komponen itu kalian bisa anggap sebagai misalnya blueprint dari suatu elemen yang pengen kalian buat. Kenapa pakai komponen, Bang? Gua akan kasih contoh penggunaannya nanti. Nah, jadi pertama cara buat komponen gimana? Gua akan bikin komponen dengan dua tipe. Yang pertama di satu file yang sama. Jadi kita nggak perlu import nanti komponennya. Dan juga nanti kita akan bikin secara file terpisah. Jadi cara untuk bikin komponen di React itu ada dua cara sebenarnya. Cuman cara yang pertama itu dari React versi lama. Sedangkan React yang versi sekarang itu lebih sering kepake functional component. Seperti yang kalian lihat di sini, ini termasuk functional component. Jangan sampai ketukar antara function di JavaScript biasa sama komponen di React. Karena kurang lebih hampir mirip.
Nah, bedanya apa? Bedanya kayak gini. Kalau kita dibikin komponen, kita tulis function, terus nama komponennya misalnya button gua. Ya, button gua. Ini namanya bebas. Kasih kurung buka kurung tutup, kasih kurung kurawal. Nah, pertama adalah cara untuk biar kita ngebedainnya. Salah satunya ya, ini bukan satu-satunya cara, tapi salah satunya adalah dari penamaan functionnya kan oleh React sendiri, bahwa untuk bikin komponen kita kasih namanya depannya huruf besar, kemudian ketika katanya udah beda, ini kan nggak boleh dikasih spasi, kita pakai huruf besar lagi. Ini namanya camel case. Oke, di sini kita langsung return misalnya button. Nah, ini HTML biasa, misalnya kita tulis button di sini. Kalau kita udah bikin kayak gini, maka kita bisa panggil komponennya di sini. Nanti akan gue jelasin kenapa kita bikin komponen ya. Kita tulis button kayak gini, sesuaiin sama nama si komponen kalian, garis miring, terus tutup tanda lebih besar dari. Oke, kayak gini, gue gedein dulu sebentar. Nah, kayak gini ya. Kayak gini ya. Oke. Nah, kalau udah kita buka coba di browser kita. Nah, ini udah muncul button di sini. Kok bisa, Bang? Padahal itu tagnya kayak gini. Jadi, misalnya kita ngebikin custom tag HTML kita sendiri. Oke. Nah, kenapa nggak langsung aja? Kenapa nggak langsung kita tulis sini aja, Bang? Kan lebih simple. Ya. Kenapa harus bikin komponen? Nah, pertanyaan ini juga gue tanyain ke diri gue pas belajar React. Ternyata dijelasin, kalau kita udah bikin komponen gini, nanti kalau kita pengen bikin button lagi misalnya, kita bisa pakai komponennya yang udah kita buat. Jadi kita bisa bikin banyak. Tuh. Nanti kelebihannya belum terlalu kelihatan sekarang, tapi udah ada gambaran. Kita udah bisa bikin kayak gitu, nah nanti langsung banyak tuh. Jadi ini anggapnya adalah sebagai template atau blueprintnya, yang dimana kita bisa cetak itu sebanyak mungkin. Dan nanti kita bisa oper nilai di sini. Jadi nanti ketika kita manggil tiap-tiap komponennya, nilainya akan berbeda-beda dan menyesuaikan template dari yang kita buat. Cuma itu kita pelajari nanti. Ini biar materi nggak terlalu rumit dulu gitu. Jadi untuk pembuatan komponen sederhana, kalian tinggal bikin function, kasih nama. Di sini gue contoh button gue, penamaannya kayak gini. Kalau coba kita pakai penamaannya kayak gini ya. Nah, terus ini kita ganti dulu. Kita lihat gimana hasilnya. Button gua. Coba kita lihat lagi. Nah, ini udah auto refresh, dia nggak muncul. Oke, jadi penamaan itu penting juga. Karena kalau di React ya, bukan di JavaScript biasa, si React itu ngedetek kalau misalnya si function ini nama depannya itu huruf besar atau enggak. Kalau huruf besar berarti itu dianggap komponen. Tuh baru muncul. Oke, jadi ini penting kalau di React untuk penamaan button gua. Oke, ini namanya agak aneh, gua ganti deh. Button nih. Oke. Button nih. Oke. Nah, ini sini udah button di sini. Untuk komponen gitu aja, nggak usah diambil pusing. Tadi gua udah jelasin juga kelebihannya. Kemudian nanti kita akan pelajari lagi kelebihan yang lebih berasa lagi. Nah, kemudian yang pengen gue bahas adalah React fragment disebutnya di sini. Cuma nggak usah terlalu dibusingin. Maksudnya fragment apa, Bang? Anggapannya adalah ketika kita punya file app.jsx ini, codingan kita yang pertama kali dibaca di sini, app.js atau JSX. Kemudian nanti dia cuma bisa nge-return satu div anggapannya. Contoh, misalnya ini kita bikin ada div lagi di luarnya. Nah, dia langsung error tuh. Dia cuma bisa nge-return satu div aja. Nah, sebenarnya ini kalau kita ganti div juga bisa nih. Ini div. Kayak itu juga bisa. Jadi nggak bisa banyak yang di return. Kalau kita pengen bikin tampilan, itu semua kita masukin di dalam satu div ini aja, nggak boleh di luarnya. Itu kalau di React ya.
Nah, tapi kalau di React itu biasanya bukan div untuk pembungkus terluarnya. Ini buat ngebedain. Dia kasih gini doang. Div-nya dihapus, jadi kosong. Ini juga akhirannya kayak gini. Ini disebut React Fragment. Nah, ini kata-katanya biar kerennya gitu, React Fragment. Tapi anggap aja div kosong gitu ya. Jadi div yang dihapus. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin si komponen di file yang terpisah. Biar lebih ke struktur lagi si codingan kita. Biasanya itu ada folder, jadi kita bikin folder components kayak gini. Ini namanya terserah sebenarnya. Components, kita klik komponennya, klik kanan, new file, button nih .jsx. Oke. Ini penting nih formatnya. .jsx atau .js bisa juga, tapi gue saranin .jsx biar dia si HTML-nya ada autocomplete-nya. Nah, ini kita tinggal pindahin ke situ. Pindahin ke sini. Dengan yang tadi ya. Nah, cuma kalau gini doang dia nggak bakal bisa. Kenapa bang? Karena dia harus diekspor dulu. Jadi kita di depannya ini export default function button nih. Nah, ini juga ada. Jadi bisa di samping functionnya, bisa juga di bawah. Kayak gini bisa, atau kita taruh gini di bawah gitu. Button nih gini juga bisa. Oke. Ini sama ya. Terus kalau udah kita ekspor, setelah ekspor ada apa? Ekspor ada import. Jadi kita import, tadi nama filenya apa? Button nih from, oh itu langsung di autocomplete ya. Jangan, kita tulis manual dulu biar paham. From, tanda petik, terus titik slash komponen slash button nih. Ini dua disesuaikan dengan folder dan nama file dari yang kalian buat. Kalau udah kita lihat di sini tetap bekerja, jadi fungsinya sama, cuma ini filenya terpisah. Kalau ini kita duplikat, caranya ctrl alt shift bawah, ulangin ctrl alt shift bawah, dia duplikat ke bawah. Kalau misalnya mau ke atas berarti ctrl alt shift atas, kayak gitu. Atau mau cara manual juga bisa, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Disesuaikan aja. Nah, kalau udah di sini ada hal yang penting juga pengen gue kasih tahu. Untuk penamaan yang depan ini itu bisa kalian ganti. Jadi kalian mungkin importnya namanya button nih, tapi kalian pengen ubah namanya. Button lagi. Button ini button misalnya. Ini button. Kayak gitu penulisannya, ingat huruf besarnya gini. Ini ganti ini button. Kalau gini bisa nggak? Bisa tetap tuh. Ini kalau di React itu nggak perlu di refresh. Contoh ya, gue kasih contoh. Misalnya kita bikin H2 heading 2. Kalau kita save dia langsung otomatis karena ini udah local server, jadi dia nge-save otomatis. Asal file visual kalian di save, jangan lupa. Kita hapus, dia langsung hilang. Nah, jadi penamaan yang depan ini bisa sama dengan yang ada di sini komponennya, atau bisa beda. Karena ketika kita import kita bisa namain ulang, atau kita bisa sesuaiin namanya sama dengan si nama yang ada di sini. Oke, simple untuk sekarang. Jangan diambil pusing. Nah, untuk tutorial episode pertama segini dulu. Nanti kita akan lanjut di episode 2, yang dimana kita akan belajar soal styling, terus kita bakal belajar soal state, dan masih banyak lagi. Oke, semoga bermanfaat. Segitu aja dari gua. Jangan lupa ngopi.